Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ewo. Gue di sebelah kanan Ewo ya. Kembali bersama saya Sule Dan saya Dimas Eri Prabowo alias itulah pokoknya. Nah, tentunya tetap di podcast kita yaitu Om Tampol. Dan ini apa nih? gue perlu dulu yang ngomongnya. Lu aja. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena menyambut datangnya bulan Ramadan. Tapi udah beberapa hari lalu sih bulan Ramadan, tapi nggak apa ya. Nah, jangan berapa hari. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang taruna yang dulunya berasal dari pesantren. Tentunya kita akan kupas lebih jauh lagi, Lebih dalam, lebih luas, panjang kali lebar, kali tinggi, kali tinggi. biar jadi volume. Iya, lanjut. Gua pintar matematika kan. Kita hadirkan tamu kita malam kali ini, saudara siapa? Prabawa. Tepuk tangan lu. Silakan Bu, langsung perkenalkan diri. Boleh pakai bahasa Arab, boleh, terserah mau pakai bahasa Kayak bahasa Sunda boleh. Yang penting jangan bahasa hewan, karena penonton di rumah manusia. Oke, gue kenalin pakai bahasa Arab ya. Oke, silakan. Baik, saat tarifu nafsi, ismi Mukti Prabawa, Anamin Banten, Ulitu Pilebak, Fitarihi Khomis Asar min Agustun, Sanata Alvin, Watis Imiatin, Sitin Watis Aina Miladia. Subhanallah, subhanallah. Jadi mau tahu artinya nggak? Tadi Subhanallah, amazing ya. matanya min berapa Bu? Kok ada min ini? Min itu dari. Oh, ini sembarangan mata min lagi. Udah, kita tanyain aja langsung artinya apa. Artinya itu, saya memperkenalkan diri dengan bahasa Arab. Mm-mm. Nama saya Mukti Prabawa. Oke. Saya dari Banten dan saya lahir di Lebak pada tanggal 15 Agustus tahun 1996. Wah, 96. Terus udah itu dong. Itu aja, kalau mau panjang lagi bisa. Bisa nggak lu bisa nggak? Enggak, gua nggak bisa. Gua cuma bisa kaifa haluk gitu ya. Apa artinya tuh, Muk? Itu artinya apa kabarmu? Nah, kaifa haluk? Alhamdulillah ini bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Syukron. Lu bisanya syukron Iya aja. kan tadi syukron doang. Emang aduh. Wah nih, banyak-banyak lu berasal bahasa Cina lah biar ngerti. Jadi kan kita tahu basicnya pesantren nih, Muk. Dulu Mukti di pesantren apa? Berapa tahun? Dan kehidupannya seperti apa? Jadi dulu gua itu di pesantren Latansa namanya. Di mana tuh Oh, Latansa? Itu di Banten, tepatnya di Cipanas, di Lebak, perbatasan antara Banten dengan Bogor. Lamanya 6 tahun ya. 6 tahun. Berarti dari SMP sampai SMA. SMP SMA. Jadi lulus SD, gua langsung masuk pesantren Latansa itu. SMP SMA gua di Latansa. Di pesantren itu berarti asrama ya, nggak pulang ke rumah ya? Asrama nggak pulang Sama Wah, pesantren berarti- mah ada pesantren yang balik ke rumah. Ya mungkin ada, gue juga nggak tahu. Tapi kan maksudnya dari SMP udah asrama, masuk akpol asrama Asrama lagi. Wah, udah Berarti total udah 10 tahun ya. 10 tahun asrama gua Udah berarti. hidup mandiri banget ya. Kehidupan di pesantren tuh berarti ada perbedaan nggak sama di akpol nih? Nah, setelah gua masuk Akpol ini ya, Iya. ternyata emang kehidupan di pesantren itu sudah melatih gua untuk bisa hidup di Akpol ya. Wow, keren. Malah mungkin di pesantren itu otomatis kita biasa hidup mandiri, tambah lagi di Apol bisa menjalani. Nah, hidup itu dia. gitu. Karena di Akpol ini kan disiplinnya sangat tinggi kan, dan di sana juga di pesantren asrama itu disiplin juga sangat Nggak tinggi. kalah juga ya. Jadi pas masuk Akpol gua nggak terlalu kaget lah dengan Kehidupan disiplin yang sangat. asrama di akpol. Iya nih, kalau gua denger tentang Latansa, ini pesantren kayaknya cukup terkenal deh, dan mungkin salah satu, kalau gua nggak salah, Ben Wali bener nggak sih dari Latansa? Nah, itu benar tuh. Jadi Ben Wali itu si Iya. Apoy itu Mm-mm. gitarisnya. Bang Apoy. Iya. Si Apoy. Bang Apoy itu sama Bang Pang itu itu alumni Latansa juga. Wah, mah berarti pesantrennya tepuk tangan dulu lah. Baik berarti ya di Banten ya. Iya. Sama ada satu lagi itu Bang Jawin. Itu salah satu peserta stand up komedi. Oh, anak Tahu pesantren pasti ya? juga. Tahu lah, woi, selamat malam Bang Jawin. Saya nggak tahu kamu. Iya, lanjut lagi. Tapi kenapa lulus dari Latansa keluarnya jadi gitaris sama jadi stand up comedy mu?
kan nggak ada korelasinya gitu loh. Nah, memang filosofis Pondok Pesantren Latansa itu pendirinya itu kan Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Sekarang itu pimpinan pondoknya Kiai Haji Adrian Rahmatullah Karim. Nah, memang filosofis pondok itu jadi sesuai dengan surat Al-Qasas ayat 77. Apa tuh? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi intinya Pondok Pesantren Latansa itu carilah anugerah yang telah Allah berikan di negeri akhirat, tapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Dan pimpinan pondok gue juga sering mengajarkan bahwa santri itu tidak mesti jadi kiai. Iya. Bisa santri jadi polisi, bisa santri jadi TNI, bisa santri jadi presiden bahkan, tapi jadi polisi yang santri, TNI yang santri, presiden pun presiden yang santri. Jadi santri tuh nggak harus sarungan kokoan, nggak gitu. Keren ya, memang santri-santri ini Agamanya hebat, dapet, pelajarannya sopannya dapet, mana lebih ya kalau kita dibandingin SMA. Kita kan belajar nih sama, pelajaran SMA santri dapat juga, bener nggak Mu? Iya. Bersama belajar SMA ditambah pelajaran agama lagi ya. Wah, jadi emang orang-orang hebat ternyata ya santri ini ya. Mukti kan udah 6 tahun nih dari SMP di pesantren, masuk lagi SMA di pesantren. Itu kan udah bukan hal yang cukup singkat gitu ya, udah 6 tahun kan. Nah terus biasanya kan kita tahu juga nih Muk, kalau orang lulus dari pesantren itu biasanya milih memperdalam lagi agamanya, kayak misalkan di universitas luar, di Kairo, kayak Mesir. itu Kairo kan Mesir juga. Oh iya, Kairo Mesir. Riyadh, Jeddah kan. Sekolahnya di Arab lah gitu. Pertanyaannya, kenapa Mukti pengen milih masuk jadi Taruna Akpol? Nah, memang pada awalnya gue juga nggak tahu itu Akpol, Taruna Akpol. Memang pada awalnya bapak gue bilang mau nggak masuk Akpol. Yang tergambar di pikiran gue polisi itu di pinggir jalan panas-panasan, yang nggak tahu gue nggak mau lah. Karena masih belum ada gambaran gitu. Nggak mau ya. Tahu awalnya, tapi setelah gue cari tahu itu, ternyata Akpol ini salah satu lembaga pendidikan untuk mencetak pimpinan masa depan Polri. Nah di situ gue tertarik gitu Le. Kenapa tertarik? Karena kan salah satu tugas daripada manusia itu adalah menjadi khalifah. Bener, khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Bener. Nah makanya artinya kalau kita menjadi pemimpin kan insya Allah bisa membawa anggota-anggotanya menjadi yang lebih baik sama ke depannya. Mantap sekali, mulia sekali ya. Masuknya pun juga ada alasan gitu ya. Cita-citanya mulia masuk Akpol, walaupun awalnya nggak tahu, tapi karena dorongan dari orang tua dan dia sendiri juga kepoin Akpol, akhirnya pengen masuk Akpol. Nah ngomong-ngomong, berapa kali tes Akpol? Jadi gue tes Akpol itu 2 kali Le. 2 kali. Yang pertama itu udah sampai sempet ke tes pusat, tes Akpol. Tahun berapa itu? Itu tahun 2015. Tahun 2015. Iya. Nah pas tahun 2015 di pusat gagal, dipulangin lagi ke daerah masing-masing. Dan nggak cukup sampai di situ dong, karena kan kita namanya baru sekali kan masih penasaran gitu ya. Dan tes lagi kedua kali 2016 dan alhamdulillah masuk di daerah Akpol. Berarti 2 kali tes ya. 2 kali tes, yang pertama sampai pusat, yang kedua langsung masuk. Alhamdulillah. Memang kalau udah dicita-citakan, kalau kita semangat, kita doain tiap hari, jadi juga ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman di rumah yang kembali lagi nih, yang baru sekali, 2 kali, 3 kali, jangan menyerah. Dari apapun backgroundnya, mau anak SMA, mau santri sekalipun, kalau kita ada semangat buat masuk Akpol, insya Allah kasih jalan. Gitu. Nimu kan setelah masuk Akpol, tentu kan kehidupan kan berbeda. Adalah perbedaan dengan kehidupan di santri gitu kan. Nah, lu kan banyak belajar tentang agama di santri, tentunya mengaplikasikan tentang agama tersebut di Akpol nih. Apakah amalan-amalan yang lu belajar di pesantren itu lu tetap bisa dilakuin di Akpol? Ya jadi memang ada sebagian amalan yang masih gue lakukan selama gue pimpinan di Akpol ini. Iya. Jadi seperti sholat sunnah duha gitu kan, seperti sholat sunnah sebelum tidur, kan ada tidur sebelum tidur kan, wudu dulu sholat ya kan. Terus ada
Alhamdulillah gue masih sering baca namanya surat Al-Mulk dan surat Al-Waqiah. Oh, surat Al-Waqiah itu yang surat ke-56 dia. Wih, lu hebat ya. Kok lu bisa tahu sih? Surat ke-56? Kita juga memperdalam agama selama di sini. Emang ya itu. Kita nggak boleh diam aja selama di sini. Gua kira itu bahan gua tadi ya. Harus seimbangkan antara dunia, akhirat, dan jodoh. Ternyata mus kita satu ini juga hebat ternyata agamanya. Bener mau surat ke-56? Ya benar Surat ke-56 ya. Saya juga lagi mau nyoba ngapal, Bu. Cuman baru sampai ayat kedua aja sama belum. Alhamdulillah udah lancar. Ayat pertamanya apa? Nggak usah di sini dong. Oh, dari sini. Nanti aja. Kelihatan bohongnya teman-teman. Oh, Al-Waqiah dan Al-Mulk. Al-Mulk. Apa nih? Kenapa nih Al-Waqiah dan Al-Mulk? Mungkin ada padilah-padilahnya. Jadi memang di latan saya itu kan setiap mau ujian ada target-target surat yang harus dihafal. Oh iya. Jadi surat Al-Waqiah misalnya mau ujian pada kelas 4 berarti kelas 1 SMA. Nah ketika itu bapak saya bilang, udah hafal belum surat Al-Waqiah? Kalau sudah hafal amalin, baca tiap habis sholat maghrib. Dan itu ternyata fadilahnya adalah untuk memperlancar rezeki kita ya. Jadi semakin sering diamalkan, Baca. rezeki itu semakin dekat ke kita mungkin. Iya. Habis ini gue mau baca. Rezeki gue seret soalnya. Nah, Bu, selama di pesantren ini prestasi apa Bu yang udah pernah Mukti dapat? Ada nggak? Alhamdulillah hal yang paling berkesan buat gue di pesantren itu adalah mendapat lulusan terbaik. Wah, tepuk tangan dulu lah. Pulangnya biasa. Ya kalau dapur Kalau di sana namanya apa? Yudisium Sarof namanya. Yudisium Yudisium Sarof. Sarof. Artinya apa tuh Bu? Sarof itu mulia artinya. Jadi kan ada beberapa tingkatan yudisium itu. Yang paling pertama yudisium Sarof, yang kedua yudisium Mumtaz, yang ketiga itu Jahidan, yang keempat Jahid, yang kelima Hasan, yang keenam Makbul. Dan alhamdulillah Itu jurusannya apa? Mu? Apa ada jurusan bagian ngajinya, ada bagian hadisnya gitu? enggak, kalau pondok pesantren gua ini kan pondok pesantren tapi sekolahnya itu dia tetap SMA dan SMP Oh iya, berarti ranking 1 di SMA pokoknya gitu ya, Mukti. keseluruhan, Keseluruhan, dari ya. SMP sampai SMA. Ranking 1 terus. Lulusan terbaik Yudisium Sarof ketiga. Emang mantap. Nah, itu kan Mukti prestasinya di pesantren nih. Pas masuk akpol ada nggak prestasi lagi yang udah Mukti? Awalnya kaget juga ya gue ya. Artinya kan Akpol ini kan pemuda-pemudi terbaik dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Iya. Dan awalnya gue juga tidak memikirkan untuk bisa mungkin ranking di sini, tapi ternyata pas tingkat 1 kelulusan naik tingkat 2, alhamdulillah gue dapat ranking 2 loh. Oh, alhamdulillah ranking 2 ya. Ranking 2. Itu coba bisa dijelasin itu pin-pin yang mencerang-mencerang gitu. Ada 2 silver, 1 emas tuh yang di tengah itu apa aja tuh Mukti? Coba boleh jelasin. Ini nih, ini kan pin prestasi ya. Iya. Jadi tanda ranking 2 ini namanya Trisakti Wirtama Perak. Nah, itu apa bisa dijelasin Muk? Pinnya ini ranking 2 akumulatif. Jadi dari Akumulatif. semua gatra. Ada gatra karakter, ada gatra pengetahuan, ada Jasmani. gatra jasmani, kesehatan. Nah, Lu ranking ini 2. dua, Teman ranking 2. Gua aku tingkat 1. Oh, itu tingkat 1. Naik tingkat 2. naik ke tingkat 2. Nah, terus yang emas apa tuh yang Nah, tengah? waktu tingkat 2 mau ke tingkat 3, gua alhamdulillah dapat ranking akademik ke 1 yang emas ini. Oh, itu gatra akademik berarti Gatra ya. akademik, namanya Ati Tanggap. Ati Tanggap. Tangga. Sampingnya lagi apa tuh? Nah, satunya lagi, ini akademik juga, cuma yang ranking 2-nya Ati Tanggap Perak. Itu dari tingkat 3 naik ke Ini dari tingkat 3 ke tingkat 4. tingkat 4. Terus kalau tali itu, tali kan kalau di kita tahu sendiri nih, kalau di Akpol ini kan melambangkan sebuah jabatan komando, gitu kan. jabatan. Mangkok. Bisa juga. jelasin nggak? Ini yang jabatan yang Mukti emban saat ini dengan tali warna biru dan kuning ini. Nah, memang tali jabatan namanya Kabag Sunda kalau dulu. Tapi kalau sekarang itu namanya Kasimin. Kasimin, kepala seksi administrasi. Orang nomor berapa tuh? Orang nomor berapa? Ini orang nomor setelah Kasiop tuh nomor 7, bukan nomor 8 gitu. Orang nomor 8 di akademi Dan kepolisian. namanya ini pejabat meja atas gitu ya. Iya benar. Pejabat meja atas kan ada 13 tuh pejabat meja atas, dan salah satunya yang gua alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti prestasinya nggak cuma di pesantren, tapi pas masuk Akpol juga berprestasi, malah dengar-dengar ini Mukti ini calon ini Le ya. Di Makayasa juga nih. Baru calon. Baru calon. Kan baru Kita calon. doain sama-sama ya. Sama-sama ya, semoga
keberkahan selalu memberkahi Mukti dan keluarga. Amin. Amin. Dan kita semua. Oh iya, dan kita semua tentunya. Nah, di tengah bulan Ramadan ini kan, Mu, kita juga nggak bersama keluarga yang mungkin perbedaan-perbedaan yang Mukti rasakan nih di Ramadan di sini sama di pesantren sono, apa nih perbedaannya? Memang kalau secara umum, kalau di bulan Ramadan itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin dikurangi ya, Iya. karena untuk difokuskan pada ibadah. Sama halnya seperti di Akpol ini. Di Akpol ini kan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang difokuskan untuk ibadah, karena di bulan berkah ini seperti tadarus. Jadi banyak Wah, ini waktu-waktu benar. yang luang untuk bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, ya kan? Tapi kan karena pada saat ini sedang ada yang namanya penyakit yang mewabah, ya kan, virus corona itu kan, mungkin ada kebijakan pemerintah bahwa sholat taraweh pun untuk dilaksanakan di rumah, dan Akpol ini pun sudah mengikuti apa yang Iya. menjadi kebijakan pemerintah. Betul. Kita Jadi melaksanakan ibadah di kamar masing-masing ya. tapi tetap tidak mengurangi kekhidmatan untuk menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Aku juga kita tahu ya, kita tetap juga menjalankan ibadah. Banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin di pesantren juga ada. Bisa contohin nggak, Mu? Kayak misalnya malam Jumat tetap ada kita. Coba dijelasin dong, Mukti yang jelasin lah. Ya, jadi kalau kegiatan yang ada di pondok pesantren sama di Akpol ini sama seperti malam Jumat. Malam Jumat itu kan kita ada baca Yasinan. yasinan, ya kan, mendoakan orang tua kita yang di rumah, sama seperti di Akpol ini. Jadi memang menurut saya di Akpol ini tidak kalah seperti di pesantren untuk masalah hal ibadah. Iya benar. Karena apa? Selain kompetensi yang harus dimiliki oleh para taruna ini untuk menjadi pimpinan Polri masa depan, bahwa taruna juga harus bisa meningkatkan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Iya bener, itu yang paling utama kan, the grand why-nya itu, meaning and purpose-nya. Kalau kita kemarin belajar di SQ, bener nggak? Betul. Tanggal ke-7. Kita udah di tangga ke-7 bahwa siapa kita? Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tujuan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nih kan? Terus momen-momen Ramadan di Akpol nih yang dirasakan Mukti ini apa aja, ada nggak? Momen Ramadan di Akpol itu yang jelas saat ini berbeda ya. Berbeda ya. Kalau dulu kan kita itu kan sholat tarawih di masjid, itu dulu waktu kita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tapi karena saat ini sedang ada penyakit yang mewabah, kita harus tarawih di kamar masing-masing, ya kan? Dan tadarus pun di kamar masing-masing. Lebaran Lebaran pun kita kamar masing-masing. masing-masing di Akpol. Tapi kalau bisa Lebaran nanti kita ya minimal bisa bercengkrama satu dengan lainnya gitu mungkin. Iya sih. Ada batasan. Bener-bener. Karena kan kalau misalkan Lebaran di kamar masing-masing, feel-nya itu kayak ada yang hilang gitu. Iya pasti ada yang hilang. Tapi menurut saya Nggak usah pasti ada sedih, jadi. ada positifnya juga. Apa positif? Positifnya dari semua ini, mungkin bagi teman-teman kita yang di rumah ataupun masyarakat yang di rumah, mungkin ketika belum ada penyakit yang mewabah ini sibuk dengan kerjaannya, Iya bener. sampai-sampai menghabiskan waktu kerjaannya dan jarang meluangkan di rumah. Sama keluarga. Tapi dengan adanya ini, para keluarga mungkin bisa lebih menikmati kebersamaan di rumah dengan keluarga. Begitu juga kita Taruna Akpol, mungkin kita bisa menikmati kebersamaan kita dengan lebaran bareng-bareng gitu. Karena tinggal berapa hari lagi kita? Gitu ya. Tinggal berapa hari lagi? 77. Wih, 77 hari lagi kita bersama ya. Bener nggak sih? Betul. Emang ya suasana Ramadan kali ini dengan Ramadan berbeda, momen berbeda, tapi kita harus ambil sisi positifnya. Ada permintaan nih Waduh, apa? di DM-nya Serwong Tampol. Wah, gimana Om Pedro? Bang Mukti mau denger Bang Mukti apa nih? Melafalkan ayat Al-Quran. Oke, tadi kan ada ini ya, ada permintaan dari teman-teman di rumah. Saudara Mukti pengen melafalkan sebuah ayat. Wah, kita mulai dengan sambung ayat. Gua awalin, Mukti ngelanjutin, lu menilai. Siap nggak? Siap. Jangan sampai panas lo ya. Enggak. Kebakar lu nanti. Iyalah. Iya kan? Gua mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun. Alhamdulillah, luar biasa, bener banget Le. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bener banget. Bener banget apa lo? Iya bener banget. Lu kepanasan, bener-bener kepanasan ya? Enggak. Oh, enggak. Memang saya pernah baca. Hafal berarti ya. Al-Waqiah, potongan ayat tadi Al-Waqiah hafal. Hebat, emang juara lah. Gue juga pengen jadi santri lagi nih. Tapi Mana? Iya bener. kayaknya Kang Sule ini ngetes juga ya. Pasti Kang Sule hafal juga pasti kan? Enggak. Makanya. Kalau Kang Suleh mah dikit-dikit lah. Oh, dikit-dikit. Masih jauh di bawah Mukti lah. Kang Ewo juga pasti hafal. Kang Ewo juga. yang meninggal. Wow. Ewo hafal bener, Bu. Tapi ini surat STNK, surat SPPKB ini baru tahu. Nah, pesan-pesan buat santri-santri. Wow, khususnya nih bulan Ramadan, santriwati juga nggak apa-apa. Karena satu lagi kelebihan kita, Bu. Akpol udah bisa pakai Dudung. Hijab. Jilbab. udah berjilbab sekarang ya, mantap akademi inclusion. Ada juga kelebihannya. Apa? Kemarin kita ikut MTQ tingkat provinsi Jawa Tengah, Juara Musabaqah Tilawatil Quran, belum juara. Belum juga, tapi masih Iya, mencoba dulu. masih mencoba. Ada juga Mu, banyak. Kita juga ada tim hadroh. Wow, nggak kalah sama pesantren. Bung. Wow. Pesan-pesan langsung buat santri maupun santriwati yang di rumah yang mau pengen jadi akpol, gimana nih pesan santrinya? Pesannya. Jadi gue pesen ya ke adik gue yang santri di Tansa ataupun santri manapun lah ya. Iya. Jadi memang santri itu nggak harus jadi kiai. Santri itu yang penting kita dapat berkiprah dalam kebaikan. Jadi mungkin sebagian orang sebelum-sebelumnya berpikir bahwa santri itu kan yang kokohan, yang sarungan, itu enggak. Tapi bagaimana kita menjadi apapun, kita tetap berjiwa santri ya. Berjiwa santri. Karena santri itu memang ada maknanya. Jadi terdiri dari dua kata. Oh, santri itu san, Matahari, tri, pohon. Bo. artinya menerangi dan melindungi. Wow, mantap ya. Dan terkhusus untuk adik-adik santri ataupun lulusan aliyah yang ingin masuk polisi, itulah sangat pas sekali untuk bisa mengabdi di kepolisian. Karena sangat relevan dengan tugas pokok Polri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok Polri kan satu, haramkan tipmas, Iya benar. gabung, liniumnya itu sangat relevan dengan makna santri tadi ternyata. Berarti sangat relevan banget ya. Kalau gue menyimpulkan, jadi emang polisi ini salah satu profesi yang menjadi sarana ibadah. Dan karena setiap helayan napas kita, hembusan napas kita, tarikan napas kita, kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah profesi polisi adalah menjaga ketertiban masyarakat, menjaga masyarakat semua. Pastinya itu bernilai sebuah pahala, jihad malah kita di sini, bener nggak? Betul. Karena ada Apa? kata sebuah pepatah mengatakan, pepatah bukan ya? Ya, Pepatah ya? di susah maksudnya. Hadis ya? Hadis mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya, lu dari dulu Kalau lu kesimpulan lu panjang lebar, lu cukup singkat, padat dan jelas. apa? Polisi bukan hanya sekedar profesi, Iya. tapi adalah sebuah jalan untuk mengabdi. Oh. Karena dari
apa yang kita tanya-tanyakan ke Mukti bisa kusimpulkan seperti itu. Gitu. Kalau dari Mukti mungkin ada pesan-pesannya? Nah, ini juga pesan-pesan nih buat adik-adik nih. Sekarang ini kan lagi namanya rekrutmen Polri ya, bener nggak sih? Ya kan? Nah, jadi kan kadang kita daftar itu kan kita pasti siap untuk lulus, malah nggak siap untuk tidak lulus kan? Iya. Nah, ini saya masih ingat ayat ini pernah dibacakan oleh seorang Kapolda Banten dulu waktu saya catat. Siapa? Bapak siapa? Waktu itu Kapoldanya Brigjen Pol Ahmad Doviri. Wah. Jadi bagaimana ayat 216 surat Al-Baqarah, asa ang takrahu say'an fahuwa khairul lakum Iya. wa asa ang tuhibbu say'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi artinya tuh boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu amat baik untuk kamu. Iya. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, senang dengan sesuatu padahal itu sangat buruk untuk kamu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi bagi adik-adik yang mungkin belum ada kesempatan, bukan berarti gagal, tapi mungkin untuk mencoba yang kedua kalinya. Dan bukan berarti itu yang terburuk. Bisa jadi itu akan menjadi suatu kebaikan di masa yang akan datang. Kita juga sama-sama ucapin ya. Selamat puasa, menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Semoga Diberikan kelancaran dalam puasanya. amin. Dan juga diberikan keberkahan di bulan berkah ini. Dan tentunya semoga setelah puasa ini dosa-dosa kita dihapuskan dan kita menjadi fitri kembali. Oke, kita tidak terasa udah ada di akhir acara dari podcast ini. Dan selalu kita tutup dengan pantun-pantun yang kurang menarik. Langsung aja dari Ewo. Pagi-pagi beli Indomie, Wah, pagi-pagi beli Indomie. belinya ke Sandung Batu. Sakit bener hidup lu. Iya, sakit lah. Iya bener. Terima kasih telah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kembali bersama Om Tampo